Makanya lebih baik kalau kita tersesat di dalam hutan seperti istilah itu, kita kembali ke titik nol. Kita sebagai anak bangsa harus memberikan yang terbaik untuk negara ini. Itu kayak mengharuskan seorang pemimpin itu menguasai bukan hanya kehidupan sipil tapi juga kehidupan militer. Kenapa? Bunyinya begini, Presiden adalah panglima tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua sahabat-sahabat, teman-teman? Di masa pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan dan harus bisa menjaga kesehatan intelektual kita. Bersama Forum Intelektual Muda kita akan menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yaitu Bang Lubis, seorang pemikir, penggerak bangsa yang selalu istiqomah terhadap negara ini. Tapi beliau juga kadang istilahnya heran dengan kondisi negara saat ini, khususnya soal para pemimpin negeri ini yang sudah mulai melenceng dari Pancasila khusus. Nah, sore ini sebagai pembicara utama kita ada Bang Surya, tokoh sentral kita, dan para teman-teman yang sudah hadir di sini. Sore ini kita akan membahas soal amandemen UUD 1945 yang banyak dirasakan oleh sebagian kalangan sudah melenceng dari dasar negara kita. Apakah perlu kita kembali ke UUD yang lama, atau apa perlu ada amandemen lagi? Untuk lebih hemat waktu, saya langsung kepada Bang Lubis untuk membahas seputar diskusi sore ini yang sangat mencerahkan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Harapan bangsa ini pemuda-pemuda untuk bangkitlah. Sudah cukuplah hal-hal yang mendorong kita untuk menyatakan bahwasanya situasi ini tidak layak kita pertahankan. Semoga ke depan anak-anak bangsa ini yang notabene adalah orang-orang yang keluar dari perguruan tinggi punya kesadaran melihat situasi hari ini, dan semogalah mereka menjadikan sebagai panding-panding pada negara ini yang kedua. Dan mudah-mudahan pemikiran anak-anak muda hari ini dengan usia-usia 45 ke bawah, 50 ke bawah, membukakan mata hati dan nurani mereka-mereka hari ini yang sedang mengelola negara untuk men-take over semua pemikiran-pemikiran anak-anak muda hari ini, dan untuk tercapainya cita-cita para pendiri negara ke depan. Demikian. Semoga sore ini lebih bermakna untuk Republik ke depan. Terima kasih. Ya Bang, kita mengantar dari Bang Lubis tadi bahwa kita sebagai anak bangsa harus tetap bersama rakyat. Tapi menurut Abang nih, soal nih Bang, yang saya tanya soal perlu nggak kita mengamandemen UU 45 lagi? Apa UUD yang kemarin itu harus kita balik lagi ke sana, Bang? Kembali Undang-Undang Dasar 45, warisan para pendiri negara gitu maksudnya? Ya, betul. Ini kan sebenarnya kalau kita melihat suatu mekanisme keilmuan yang sudah berlangsung di negeri ini dari orang-orang yang intelektual yang kita anggap mumpuni, amandemen kelima yang mereka coba gadang-gadangkan ke depan untuk menyelesaikan persoalan hari ini, sebenarnya ada sesuatu hal yang tidak mendasar telah hancur di negara ini, sehingga kita memakai kata amandemen kelima untuk memperbaiki kondisional yang kita rasakan hari ini. Sepertinya amandemen kelima itu dikerangkeng atau di barrier oleh amandemen yang keempat itu yang sudah terjadi, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dibuat amandemen kelima dengan dasar amandemen yang ada, itu tidak menemukan situasi
yang kita inginkan bersama untuk memperbaiki negara ke depan. Karena banyak pasal-pasal di amandemen 2002 itu yang nanti akan mengkooptasi pemikiran-pemikiran mereka mengikuti irama dari amandemen 2002 tadi. Jadi amandemen kelima itu para intelektual kita belum berubah mindset atau menyadari kekeliruan itu, sehingga amandemen 2002 itu membayangi mereka untuk mencetuskan amandemen kelima itu nanti, sehingga penyelesaian republik ini ke depan seperti apa yang kita harapkan tidak terwujud. Mengenai demokrasi, masih banyak hal yang mengkerangkeng berpikir mereka nanti yang coba-coba mengamandemen kelima, yang akhirnya nanti kita khawatir lebih parah lagi dari mindset mereka yang amandemen 2002 tersebut. Nah, makanya supaya kita tidak berlama-lama merasakan situasi negeri ini seperti hari ini, kita sudah menyadari antara lembaga negara pun sudah sangat banyak ego-ego antara lembaga negara bersimarajelela, udah bersiliweran di praktek ketatanegaraan kita. Jadi terlalu lama nanti kita membiarkan situasional itu dengan debat-debat tebel mereka yang berorientasi pemikirannya berdasarkan amandemen 2002. Semakin cepat penghancuran bangsa ini nanti atau negara ini nanti itu. Makanya lebih baik kalau kita tersesat di dalam hutan seperti istilah itu, kita kembali ke titik nol. Atau ke tempat asal kita berangkat menuju hutan tadi. Jadi alangkah baiknya kita kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, disitulah kekurangan-kekurangan dari Undang-Undang Dasar 45 itu disempurnakan dengan baik. Seperti pesan mereka dulu waktu membuat Undang-Undang Dasar 45 itu. Mereka kan sebut dulu waktu pembuatan Undang-Undang Dasar 45 ini keadaan darurat. Undang-undang ini dibuat dalam keadaan darurat. Namun, kalau orang yang berjiwa negarawan yang mengelola Undang-Undang Dasar 45 ini walaupun dibuat dalam keadaan darurat, niscaya kelemahan dari Undang-Undang Dasar 45 itu tidak akan terlihat. Kalau yang berjiwa negarawan. Tapi mereka tetap mengakui bahwasanya Undang-Undang Dasar 45 itu belum sempurna untuk bernegara kita. Nah, kelak generasilah nanti generasi selanjutnya yang menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45 itu setelah lembaga-lembaga negara resmi terbentuk. Itulah pesan mereka dulu yang membuat Undang-Undang Dasar 45 itu. Kelak nanti generasilah nanti yang menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45 itu setelah lembaga-lembaga negara sudah resmi terbentuk. Itulah pesan mereka. Karena banyak hal-hal yang lemah memang. Nah, jadi perlu dipertegas kembali tentang masalah hubungan antar lembaga negara, tentang mekanisme rekrutmen utusan daerah, mekanisme rekrutmen utusan golongan, berapa kategori golongan di masyarakat kita, berapa pergolongan yang mengirimkan delegasi untuk sebagai wakil di MPR, berapa utusan daerah, apa kita per kabupaten utusan daerahnya atau per provinsi, kita itulah yang dibahas. Berapa utusan daerah mengirimkan delegasi per daerah untuk sebagai wakilnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebenarnya hakikatnya kalau sesuai dengan mekanisme rekrutmen dari utusan daerah dan utusan golongan, isi MPR itu hakikatnya itu hanya dua, utusan daerah dan utusan golongan. Karena utusan daerah itu mengikat teritorial bangsa Indonesia. Utusan daerah ya. Kalau satu hilang Aceh, udah bukan Indonesia lagi namanya. Bukan Indonesia lagi namanya. Jadi utusan daerah itu secara fungsional juga di samping untuk membuat kebijakan atau menentukan garis-garis besar haluan negara yang akan ditempuh negara ini ke depan oleh pemerintah, mereka juga akan mengikat teritorial. Nah, utusan golongan itu adalah bentuk partisipasi rakyat di luar TNI, di luar pegawai negeri, di luar Polri untuk
berkontribusi terhadap negara. Itulah utusan daerah. Makanya utusan daerah ini jika memungkinkan, tapi penting, utusan daerah itu bukan orang-orang yang pensiunan tentara, polisi, pegawai negeri. Nah, bagaimana untuk memilihnya, mekanisme pemilihannya, itulah diatur nanti. Itulah anak-anak muda ini akan berembuk nasional, membuat konsensus untuk menentukan mekanisme rekrutmen, sistem pemilunya, pemilihannya. Jangan-jangan kalau ini udah selesai kita lakukan, pemilihan presiden itu tidak penting. Karena presiden itu sebenarnya kalau kasarnya itu boneka. Boneka dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mandataris. Nah, kalau kita tambah kata mandataris, itulah hakikatnya presiden tuh. Kreasi seorang presiden itu hanya mempercepat dan memperlambat sesuai gunanya, sesuai fungsinya. Jadi ini presiden tuh general manager aja. Iya, tidak boleh dia keluar dari garis-garis besar haluan negara yang digodok oleh utusan daerah dan utusan golongan. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu. Ini Pak, mungkin ini yang dimaksud demokrasi Pancasila ini kali ya. Ini mungkin yang disebut Bang Lubis ini. Karena Pancasila sebagai kesepakatan pendirian Republik, Founding Father itu setelah menetapkan Pancasila, lalu pengen menginstitusionalkan Pancasila, ya, melegal operasionalisasi negara, institusionalisasi dari Pancasila itu, artinya institusi negara itu harus beruh Pancasila. Bikinlah Undang-Undang Dasar 45 ini. Nah, ini berarti demokrasi yang diatur seperti dalam UUD 45 ini adalah demokrasi Pancasila. Sekarang dengan amandemen sekarang ini mungkin ini disebut demokrasi liberal. Tidak begini, Sur. Oke, maaf aku potong ya. Sebenarnya kalau Pancasila itu secara fungsional ya terhadap bangsa ini, itu sebenarnya modal dasar anak-anak negeri ini yang akan berproses menjadi pejabat dan menjadi sesuatu di negeri ini sebagai etika dasarnya gitu, moral dasarnya gitu. Jadi Pancasila itu sendiri haruslah menjadi sifat dasar bangsa Indonesia, apalagi dia akan berprospek menjadi pejabat. Oh, itu kan ini Bang. UUD 45 itu loh, Keputusan operasional dari Pancasila tadi, gitu. Tapi secara lebih hakikat, lebih tinggi lagi, itu sebenarnya moral dasar seorang warga negara yang akan berprospek menjadi sesuatu di negeri ini, yang menentukan kebijakan di negeri ini. Nah, moral itu kan nanti dididik, diatur dalam kehidupan bernegara. Pendidikan nasionalnya tadi ya. Seperti dalam UUD 45 kan? Iya. Itu apanya? Karena tahu dulu kita sifat dari Undang-Undang Dasar 45 kita yang sebenarnya. Tahu dulu kita. Karena kan ada Undang-Undang Dasar, waktu Plato bilang, monarki konstitusional itu dulu. Kita sadari dulu, baik ahli-ahli tata negara di Indonesia ini juga harus membuat suatu pemikiran yang benar, bahwasanya Undang-Undang Dasar 45 kita itu adalah monarki konstitusional. Cuman monarki itu kalau pendengaran biasa kita raja, kerajaan, tapi kita ganti dengan lembaga. Itulah MPR itu. Atau yang paling tinggi. Nah, itulah MPR itu. Monarki kita MPR. Kalau di Thailand monarkinya raja. Kalau di Jepang kaisar. Kalau di Inggris ratu, raja juga kan kerajaan. Belanda ya juga. Nah kita juga punya, tapi MPR memiliki lembaga. Itulah monarki kita. Monarki kita itu MPR itu harus tegas ini dikatakan, karena stereotip dari Undang-Undang Dasar 45 kita aja itu adanya. Tapi sekarang secara teoretik artinya MPR di dalam amandemen ini tidak memiliki kewenangan penuh, maksudnya seperti itu ya Bang? Itulah akses dari amandemen tadi, tidak ada leadership di negeri ini. Nah, jadi apakah kita harus mengembalikan Undang-Undang 45? Ya, kalau kita memang berpikir ideal tentang negara ini, supaya sesuai fungsinya seperti apa yang diharapkan para pendiri negara ini, memang tidak bisa tidak. Kalau kita mau berpikir ideal ya,
Ya, bukan suka dan tidak suka ini, bukan Jangan suka dan tidak suka. melenceng dari titik awal bang ya. Iya. Jadi kalau mau jalan lagi balikin dulu, Iya. reinstall dulu. Dari kembali kepada titik nol kata beliau tadi. Iya, iya. Jadi dibutuhkan di sini lagi dibutuhkan pemuda-pemuda yang coba menyadari situasi hari ini tentang negara kita kondisinya untuk melakukan suatu kesepakatan nasional, melakukan konsensus bersama lagi tentang bernegara ke depan seperti apa yang selayaknya dari kepemudaan hari ini. Ini yang kita harapkan pemuda hari ini untuk melakukan tindakan ini. Dari segi kelembagaan tadi sudah dijelaskan ya bahwa lembaga tertinggi itu MPR, lembaga tinggi itu DPR, Presiden, DPA sama BPK ya. BPK. Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung juga. BPK masuk nggak? BPK masuk. Masuk juga BPK. Jadi orang yang memeriksa itu haruslah setara gitu, ya kan? Kalau BPK di bawah presiden ya susah juga untuk memeriksa dalam mekanisme check and balance itu. Nah, itu dari segi kelembagaan kalau itu dikembalikan. Cuman ada saya tuh baca pasal 10 itu Undang-Undang Dasar 45 itu kayak mengharuskan seorang pemimpin itu menguasai bukan hanya kehidupan sipil tapi juga kehidupan militer. Kenapa? Bunyinya begini. Presiden adalah panglima tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara. Nah, di dalam UUD 45 itu ya, tidak ada panglima TNI. Jadi yang di dalam itu kan kehidupan militer itu kan ada pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan. Bin kuat dan gun kuat. Nah, di dalam UUD 45 itu berarti gun kuatnya langsung presiden itu. Kalau dia nggak ada lagi digunakannya, dia dibina aja oleh masing-masing staf, kepala staf gitu loh. Iya kan? Lalu begitu ada perang, ada wabah, ada bencana segala macam, lah presiden langsung kontrol ini perintah-perintahnya. Gitu loh, Bang. Gimana, Bang? Panglima TNI itu kan sifatnya teknis. Bukan filosofis ya. Jadi tidak perlu diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 itu. Tentang ketentaraan ya. Iya. Karena kepala staf yang kau bilang itu sebagai pembinaan anggota dan penggerak itu kan adalah situasional setelah presiden mengumumkan perang. Iya. Barulah penggunaan kekuatan dari unsur TNI tadi. Nah, masalah TNI ini pun sebenarnya sedikit agak salah kaprah kita dari filosofi pembentukan tentara kita. Bahkan banyak orang-orang, baik pejabat juga, baik orang TNI sendiri pun bahkan agak rancau dia tupoksi dari secara filosofi tentara kita. Mereka tidak sadar mengucapkan kata apa yang di tentara sering bilang? Slogan. Iya, slogannya belakangan ini ada. Tentara itu. Bukan itu. Pertama Kan. Jiwa korsa. Tentara. Sumpah prajurit. Tidak, yang masalah ekonomi juga harus ini katanya harus apa namanya? Harus gimana namanya? Lupa istilahnya tentang ketentaraan itu. Yang akhir ini diucapkan kok. Harus oke gitu loh, harus oke apa namanya? Harus oke tentara gitu. Harus ini gitu. Bukan, ada. Prakteknya gimana prakteknya? Prakteknya harus pintar, harus cegah seperti tentara Amerika gitu loh. Oh, profesional. Nah, kata profesional itu sebenarnya hakikatnya tidak boleh kita cantolkan kepada TNI. Itu Amerika. Kalau kata profesional itu, kalau kita masuk pada kata profesional dalam artian untuk memperbaiki diri, skill, apa itu udah automatically tiap anggota harus melakukan itu. Itu kodrat manusia. Profesional itu kayak perusahaan. Nah, profesional itu sama dengan efisiensi tadi. Untung rugi. Padahal pembentukan tentara kita itu secara filosofi adalah tentara nasional mengabdi. Atas dasar pengabdian inilah. Makanya keluarganya difasilitasi kemudahan seolah-olah terlihat menjadi warga negara kelas 1 di negara ini. Kan itu profesional itu kan sebenarnya keluar kata profesional itu karena 98 itu untuk menghapus dui fungsi
Oleh sebab itu tentara hanya mengurusi urusan ketentaraan. Dia tidak berbisnis, tidak berpolitik. Nah, tidak bisnis, tidak politik itu didefinisikan dengan profesional. Nah, Betul, Bang? Nah di Asal sini, usulnya. di sinilah kata-kata kadang-kadang itulah yang sering kita Istilah bilang. kembali ke barak. Iya, kata-kata itu kan menunjukkan bangsa ya. Bahasa itu menunjukkan bangsa. Jadi kadang-kadang kita rancau dalam menggunakan bahasa juga. Ikut serta nanti secara fungsi akan menjadi rancau apa yang kita bahasakan itu. Loh, tentara itu tidak bisa dipisah. Sistem pertahanan rakyat semesta itu kan yang menggerakkan kan tentara. Proposal. Dari mana kita harus memisah-misahkan itu seperti itu? Tapi karena kita sudah dilandasi oleh amandemen 2002, atas dasar itulah kerancauan dari hubungan antara lembaga negara dan institusi per institusi pun di negeri ini yang menjadi rumit. Peran TNI dijabarkan. Kita dudukkan pada fungsinya, akan rumit. Jadi kita telah berkeliaran berpikir secara parsial gitu. Secara parsial, bukan lagi komprehensif seperti apa fungsi pembentukan negara ini pada akhirnya. Benar, Bang. Jadi ini yang ini sekarang duplikasi lembaga negara itu banyak banget. Berkembang tindih. Macam-macam lah sekarang. Ada Bakam lah yang beliau punya ini, ada BNN, ada polisi, ada BNN lagi gitu loh. Ada kejaksaan, ada KPK lagi. Semuanya ada angkatan laut, ada Bakam lagi, kayak dilandaskan pada ketidakpercayaan mengelola negara ini. Nah, gimana ya? Kalau ini gagal bikin yang baru gitu. Ini gagal bikin yang baru. Akhirnya nggak tahu lagi, saling makan. Saling makan itu terlihat dari cicak buaya apa segala macam. Saling makan dalam lembaga negara itu. ego antar lembaga negara tinggi jadinya. Jadi predator bagi satu lembaga negara, jadi predator bagi lembaga negara yang lain, atau saling makan. Masih mengklaim punya undang-undang tersendiri. Iya, karena tadi akibat dari itu Liberalisasi. amandemen 2002 itu. Gitu. Jadi menurut Bang Lubis ini hadirnya amandemen keempat malah semakin menimbulkan kegaduhan dan tumpang tindih antar lembaga. Karena ketika lembaga yang nggak beres dibikin lembaga lagi, akhirnya kan ini negara nggak ada ujungnya. Yang pada intinya ingin menghasilkan sebuah iklim demokrasi yang baik, tapi menghasilkan liberalisasi dan ketidaknyamanan dalam hal kita dalam bernegara saat ini. Jadi tidak, fungsinya semakin nggak jelas. Jadi gimana menurut abang? Kalau untuk iklim demokrasi seperti yang kau bilang, sebenarnya nggak tepat. Suasana atau situasi yang kondusif untuk menuju cita-cita kemerdekaan bangsa. Kita tidak memperjuangkan demokrasi. Kalau kita memakai Undang-Undang Dasar 45 itu secara sistemik dan praksis untuk di masyarakat kita, kita 3 tingkat di atas demokrasi seperti apa yang dimaksud oleh orang-orang saat ini. Suasana kita. Karena demokrasi itu satu rumpun dengan anarki, satu rumpun dengan tirani. Tidak ada suatu gambaran bagi kita memakai demokrasi itu harus seperti apa kondisional masyarakat kita ini, person ke person, kondisinya sudah setengah filsuf enggak masing-masing orang di Indonesia ini untuk bisa menjalankan demokratisasi seperti apa yang dimaksud. Karena ego diri juga sudah harus terkondisi dengan baik. Vested interest juga sudah harus tereliminir. Betul, Pak. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia-manusia setengah filsuf. Jadi kalau setengah filsuf dapat di kondisi masyarakat kita, ya mungkin barulah kata demokrasi itu mungkin baru terlihat manfaatnya. Tapi kalau kondisional masih memilih aja pun belum mampu, bagaimana kita mau bilang mau menuju demokrasi? Dan itu Perwakilan itu yang filsuf. Akhirnya kan yang harusnya cita-citanya ideal, negara semakin tidak ideal dengan adanya lembaga-lembaga ini, terus akan menghasilkan sebuah ego sektoral di masing-masing lembaga. habis waktu kita untuk itu jadi. Habis waktu kita untuk itu. Dan biaya melimpah gitu. Gimana dengan ini, Bang? Oligarki ini. Loh, oligarki ini juga kan begini.
kita juga semakin aneh. Padahal kita mengakui kalimat lama yang mengatakan orang yang berusaha sekuat tenaga dan sungguh-sungguh pastilah akan mendapatkan hasil. Dan alangkah naiknya kita kalau kita menghalang-halangi orang itu mendapat hasil. Betul. Jadi yang memperjuangkan demokrasi itu adalah oligarki, men. Bagaimana kau ingin menghalang-halangi, menghambat-hambat mereka untuk memetik kepentingan dari demokratisasi yang mereka perjuangkan dengan darah, Tapi ini air mata di abad-abad 17-18 untuk menggantikan teokrasi? kalau ini Bang, maksudnya oligarki para pemilik modal yang menguasai demokrasi kita itu. Ya itulah yang nggak bisa dibantah itu tadi. Bagaimanapun kalau kita memakai dengan sadar kita memakai demokratisasi, harus sadar juga kita bahwasanya yang memperjuangkan demokrasi yang seolah-olah mau kita nikmati, yang ingin kita nikmati, kita halangi orang-orang mengambil keuntungan dari yang membuatnya itu. Kalau UUD 45 yang awal itu gimana itu? Itulah jalan tengah yang dimaksud para pendiri negara dengan sistem ketatanegaraan kita model dari Undang-Undang Dasar 45 yang menghambat keleluasaan oligarki bermain di negara kita. Oh. Karena yang dipilih itu bukan yang menjadi fungsi utama negara ini bukan presidennya. Iya Bang. Jadi emang yang saya lihat juga terjadinya tumpang tindih ini juga sangat terasa Bang dalam suasana pandemi saat ini. Ketika soal jadi hadirnya pandemi ini semakin kita melek bahwa adanya sebuah kapitalisasi besar dalam industri farmasi. Ketika adanya kelangkaan obat ini kan itu peran siapa, Menkes kah, BPOM kah atau siapakah, dan akhirnya kan tidak ada lembaga tidak ada kementerian tunggal yang memimpin ini kan lembaga. Akhirnya semua saling tumpang tindih, semua saling Leadership tidak ada, itulah. Leadership Tidak ada. Harusnya di sini ya peran presiden menjadi peran tunggal, tapi di sisi lain para pembantunya, anak buahnya juga tidak bekerja secara tidak maksimal. Terus harusnya juga soalnya Menteri Kesehatan bisa mengendalikan perputaran obat ini supaya tidak terjadi kelangkaan. Soal akhirnya kan menciptakan oligarki di bidang industri farmasi. Ini contoh kecil dalam hal pandemi. Itulah yang saya mau maksud itu tadi. Jadi kalau kita memang memakai seolah-olah udah pakem kita demokrasi, ya konsekuensi logis oligarki bermainnya nggak bisa dihambat. Bahkan kalau kita hambat, jahat kali kita. Mereka yang berdarah-darah kok memperjuangkan demokrasi. Demokrasi liberal maksudnya. Iya, mau apa demokrasi lah. Demokrasi itu Iya. oligarki yang bikin ya. Iya, demokrasi kok. Ya, demokratisasi itu mereka yang memperjuangkan di Prancis. Dari teokrasi. Cuman UUD 45 ini menghambat. Itulah yang dibuat para pendiri negara itu, itulah. Adil gitu. Supaya mereka tidak bersimaharajalela bermain di kancah kita, negara bangsa kita ini. Karena yang lembaga tertinggi kita tadi, kita menganut monarki konstitusional tadi. Lembaga tertinggi kita itu, kerajaan kita itu yang menentukan garis-garis besar haluan negara dengan segala ekses yang coba mereka mainkan untuk membackup GBHN ini, MPR, dan itu jumlahnya banyak. Kalau cuma presiden itu cuma satu, jadi bisa mereka masuk. Nah kalau utusan daerah, dan makanya kita mengatakan bahwasannya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu harus diisi oleh unsur utusan daerah dan utusan lain. Nah itulah di sini. Orang miskin. Disinilah kreasi tadi untuk melahirkan konsensus nasional itu. Disinilah kreasi-kreasi berpikir ini, anak-anak muda ini untuk mengkategorikan berapa utusan golongan di masyarakat kita. Berapa delegasi pergolongan mengirim wakil ke MPR. Di situ bermusyawarah. Disinilah orang-orang yang merdeka. Tidak unsur TNI lagi pensiunan, Polri, PNS. Karena bentuk partisipasi negara terhadap negara dari rakyat langsung. Jadi kalau tentara itu partisipasinya terhadap negara udah 30 tahun lebih. Polri juga begitu. PNS juga begitu. Jadi isi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat ini haruslah orang-orang merdeka yang tidak berpengalaman dalam struktural. Karena hakikatnya struktural ini juga kadang-kadang setengah mengkooptasi.
juga ya. Umpamanya, jadi orang-orang yang berpikir ideal-ideal inilah di utusan golongan itu dan utusan daerah ini Ini yang golongan akan menjadi orang miskin. majelis permusyawaratan rakyat itu. Proletar. Nah, cuman bagaimana mekanisme pemilihannya? Itulah yang dikonsensuskan tadi para pemikir-pemikir ahli hukum di negeri ini. Itu harapan kita, Sur. Ya, itu idealnya, Bang. Nah, Silakan Silakan. Ini anak muda ini. Iya, ini anak muda nih. Di mana Pak Alwi? Anak muda. Udah. Langsung aja. Berarti apa namanya? Kalau rekomendasinya Abang ini, bagaimana kita anak muda mampu untuk menggarap gerakan besar untuk kemudian mengentaskan permasalahan-permasalahan yang tadi, sehingga ada keteraturan antar lembaga yang baik yang tadi menjadi implikasi permasalahan atas amandemen tadi. Bagaimana Bang saran dan apa namanya rekomendasi? kalau kupikir ya, berangkat dari kesadaran, kita haraplah dulu kesadaran ini jujur dan oke gitu ya. Pemuda-pemuda hari ini, baik yang ada di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, baik di HMI, baik di GMNI, baik di mana lagi ada apa IMM, LMND. tidak lagi ingin menyusun gerakan seperti apa yang sudah-sudah. Saya rasa di sini ada suatu kompetitif dari nuansa berpikir atau perubahan mindset dari mahasiswa-mahasiswa ekstra kampus ini, yang ekstra kampus ini untuk mendesak otoritas apapun di negeri ini untuk menyadari kondisi negeri ini bahwasanya tidak akan selesai kalau tidak kita kembali ke ajaran para pendiri negara, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 untuk bernegara kita ke depan. Dan disinilah harapan kita, siapapun ornamen ekstra kampus ini, berkompetisilah, tudinglah kawan-kawan yang ekstra kampus lain. Kita harus berubah mindset. Kita tidak bisa bertahan dengan kondisi begini. Percuma kita punya anak nanti ke depan tidak mampu dia menjadi sesuatu selayaknya di negeri ini. Ini sebenarnya kata mandataris ini di Undang-Undang Dasar 45 secara real point dikata tidak ada. Tapi mengingat pasal 1 ayat 2 tadi yang mengatakan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, inilah delegasi dari kedaulatan tertinggi di tangan rakyat ini memberikan mandat kepada Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahasanya begitu sebenarnya itu kan. Jadi pemegang mandat kedaulatan rakyat itu ada di MPR, dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Dan inilah turunannya kepada Presiden. Supaya Presiden yakin dan percaya diri, dibuatlah pasal seperti apa yang dimaksud Bung Surya tadi. Pasal 10 tadi. Presiden mengepalai Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mengepalai gitu. Bukan panglima, mengepalai. Memiliki kekuasaan penuh. Tidak ada itunya. Jadi makanya tentara itu sebenarnya harusnya secara filosofi harus ada di bawah MPR. Operasionalnya yang dipakai oleh Presiden. Tapi pembentukan dan masalah penggajian semua itu ada wewenang MPR. Apanya maksudnya? Secara hierarki dan apa filosofi hierarkinya ada di MPR tentara ini. Karena tentara ini bangsa, tentara bangsa Indonesia bukan tentara negara. Tentara bangsa, bukan tentara negara. Jadi harusnya tentara itu lebih bangga mengatakan dirinya tentara bangsa, bukan tentara negara, bukan aparat negara. Saya aparat bangsa, bukan aparat negara. Oke, Bang. Makanya karena mandataris tadilah. Jadi kalau tidak ada lagi kata mandataris itu di konsep ketatanegaraan kita, jadi patut kita pertanyakan Presiden mengepalai Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara hari ini. Ya demikian. Tapi pada intinya pesan Bang Lubis tadi yang saya tangkap bahwa kita sebagai anak bangsa harus memberikan yang terbaik untuk negara ini dan jangan tinggal diam dalam melihat situasi yang sangat terang. Minimal kita
banyak baca buku, banyak berdiskusi berdialektika, jangan hanya menjadi katak dalam kurung, tidak bisa ngapa-ngapain dalam hidup kita. Terima kasih Bang Lubis, Bang Surya, dan sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Salam Intel Muda. Hidup rakyat. Hidup rakyat.